Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Sebelum masuk kepada bulan Ramadan, mari kita bersama-sama al-afu bil afwi, saling maaf memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang bertaubat dan senang kepada orang yang bersuci, artinya membersihkan dirinya baik lahiriah maupun batiniah. Karena kita akan menghadapi bulan yang mulia, jadi kita siapkan segala mental kita baik lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, alaikum bisidqi, hendaknya kita ini berlaku benar, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena yang namanya benar itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kita ke surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang berselimut, artinya kita masih dalam keadaan banyak dosa, maka diisyaratkan atau diibaratkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir. Membersihkan lahir kita, membersihkan batin kita, terutama hati kita. Kalau luar kita ya seperti pakaian kita bersihkan ya daripada hadas besar dan hadas kecil. Jiwa kita juga kita bersihkan daripada hadas besar dan hadas kecil ketika kita ingin melakukan sholat. Begitu juga ketika kita ingin menjalankan ibadah puasa, kita membersihkan segala hati kita, segala jasad kita, segala rohani kita. Supaya kenapa? Supaya mulus, supaya mantap, supaya kita dapat taqarruban dengan tenang atau dengan ikhlas, dengan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas, Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita, baik dalam keadaan kita marah kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala direndamkan atau diredamkan marah kita, dan juga kesalahan-kesalahan kita minta dimaafkan, maka dimaafkan. Begitu juga kita dengan manusia, harus ada saling maaf memaafkan. Artinya ketika kita menjalankan ibadah puasa, jiwa kita sudah tenang, jiwa kita sudah siap menghadapi segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallah jasadahu minan niron, maka diharamkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Oleh karena itu, maka di dalam hadis juga disebutkan, kalau sudah datang bulan Ramadan,
futihat abwabul jannah, maka segala pintu surga itu dibuka. Artinya peluang kita mendekatkan diri, peluang kita beribadah, kita membaca ayat Al-Quran, kita bersedekah, kita melakukan sholat jamaah, karena pintu surganya dibuka, maka diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, man jabil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membalas 10 kebaikan. Apalagi kita lakukan di bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, mungkin bisa dibalas dengan ribuan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waguliqat abwabun nar, dan ditutup segala pintu neraka. Artinya kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang jelek-jelek itu kita buang sejauh-jauhnya. Nah, kenapa? Karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala pintu-pintunya neraka. Nah, oleh karena itu maka kita laksanakan puasa ini nanti ya yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Terutama kita bersihkan jiwa kita dulu. Seperti kita kalau mau sholat kan harus membersihkan jiwa kita atau membersihkan lahir kita daripada hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil, yaitu melaksanakan wudhu. Kalau sudah wudhu, dari kita niat, kemudian sampai kita membasuh kedua kaki kita, nah itu segala dosa-dosa kita rontok, dosa kota kita dihapus. Begitu juga ketika kita menjalankan ibadah puasa. Nah, yang sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita bersihkan lahiriah kita dan zahiriah kita untuk lebih mantap seperti kita melakukan, yaitu melaksanakan sholat wajib atau sholat sunat. Hadirin hadirat atau hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita semuanya bersegera wasyari'u ila maghfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita ila maghfirah, untuk mendapatkan ampunan Allah, dan bersegeralah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sholat adalah surga, puasa adalah surga, silaturahmi adalah surga, tolabul ilmi adalah surga. Maka kita bersegera untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu maka marilah bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, mulai dari niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita niat yang mantap mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu, maka itu yang dikatakan dengan puasa. Dan tambahannya, mata kita membaca Al-Quran, mulut kita membaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan kita bersedekah, kaki kita melangkah kepada tempat yang baik. Insya Allah dengan kita menjalankan itu semua, maka pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditutupnya pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.